Perkenalkan, nama saya Yuli Angelisa Samira, NIM 20330103015. Saat ini saya akan menjelaskan tentang aspek fisika dari asam mefenamat. Yang pertama yaitu tentang pemerian. Pemerian asam mefenamat serbuk mikroskristalin berwarna hampir putih hingga putih. Memiliki kelarutan praktis, tidak larut dalam air, sedikit larut dalam alkohol, kloroform dan diklorometana, larut dalam larutan hidroksida alkali. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kelarutan. Asam mefenamat memiliki kelarutan dalam air yang kecil, yaitu 0,0041 gram per 100 ml pada suhu 25 derajat Celcius dan 0,008 gram per 100 ml pada suhu 37 derajat Celcius. Yang ketiga, titik didih asam mefenamat. Asam mefenamat memiliki titik didih 398,8 derajat Celcius. Yang keempat, titik lebur. Asam mefenamat memiliki titik lebur yang tinggi, yaitu 230 derajat Celcius sampai 231 derajat Celcius dan sangat sedikit larut dalam air. Pada air pH 7,1, temperatur 37 derajat Celcius, kelarutannya 0,0089 per 100 ml. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Viana Orinita Muloringan dengan NIM 20330103030. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek kimia obat asam mefenamat. Yang pertama, rumus molekul yaitu C15H15NO2. Yang kedua, sifat relatif atom yaitu mengandung tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 102,0%. C15H15NO2 dihitung berdasarkan bobot kering senyawanya. Yang ketiga, reaksi-reaksi kimia yaitu asam mefenamat memiliki pemberian serbuk mikrokristalin berwarna hampir putih hingga putih, memiliki kelarutan praktis, tidak larut dalam air, sedikit larut dalam alkohol, kloroform dan diklorometana, larut dalam larutan hidroksida alkali. Yang keempat, konformasi, yaitu turunan asam mefenamat yang merupakan obat antiinflamasi non-steroid NSAID. Asam mefenamat digunakan sebagai analgesik, antipiretik, dan antirematik untuk pengobatan sakit kepala, sakit gigi, dan menghilangkan nyeri pasca operasi. Dan yang terakhir, isomer, yaitu obat asam mefenamat mengandung dexeketoprofen. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kusania Regina Kunondo dengan NIM 23301030440. Saat ini saya akan menjelaskan tentang aspek farmakologi. Aspek farmakologi asam mefenamat adalah sebagai obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS dengan efek antiinflamasi, analgetik, dan antipiretik. Yang pertama, efek terapi. Asam mefenamat biasanya digunakan sebagai obat terapi pendek yaitu antara 7 hari atau kurang, di mana untuk mengobati nyeri ringan sampai sedang, untuk mengobati nyeri ringan sampai sedang untuk orang dewasa dan juga anak-anak yang berusia sekitaran 14 tahun. Yang kedua, efek samping. Jika dikonsumsi selama lebih dari 7 hari, asam mefenamat bisa menimbulkan efek samping berupa sakit mah, mual hingga diare, rasa sakit pada abdominal, leukopenia, trombositopenia, agranulositopenia, eosinophilia, mengantuk, penglihatan kabur, insomnia, pusing. Dosis penggunaan obat ini terbagi berdasarkan usia dan kombinasi tubuh atau keluhan yang dialami. Asam mefenamat digunakan untuk mengatasi nyeri. Yang ketiga, efek toksik. Asam mefenamat dapat meningkatkan risiko masalah jantung, termasuk serangan jantung, stroke, gagal jantung, atau pembekuan darah. Kondisi tersebut bisa berakibat fatal. Risiko juga dapat meningkatkan jika kamu sudah memiliki penyakit jantung atau telah minum obat dalam jangka waktu lama atau dosis tinggi. Yang keempat, interaksi obat. Asam mefenamat dapat berinteraksi dengan beragam obat antara lain asam valproat, menggantikan asam valproat pada lokasi pengikatan dengan albumin, sikloporin dan litium, gangguan fungsi ginjal, peningkatan nefrotoksisitas, peningkatan kadar litium. Yang kelima, ikatan reseptor.
Suatu obat dapat menggeser obat lain dari ikatan dengan protein plasma sehingga menyebabkan kenaikan reseptor farmakologi secara tiba-tiba karena adanya konsentrasi obat bebas. Pergerakan obat sangat penting ketika senyawa tersebut berikatan kuat dengan protein. Misalnya perubahan ikatan dari 98% menjadi 94% dapat meningkatkan fraksi obat bebas menjadi 3 kali lipat, dari 2% menjadi 6%. Mengetahui adanya interaksi antara asam mefenamat dan piroksikam dalam berkaitan dengan protein plasma. Dalam hal ini, albumin manusia sangatlah penting. Untuk memvisualisasikan interaksi antara kedua obat tersebut dalam berikatan. Perkenalkan, nama saya Jonas Kevin Rakian, NIM 203301030449. Yang pertama, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang aspek farmakologi. Yang keenam, dosis pada orang dewasa. Dosis merupakan penggunaan obat adalah 500 mg untuk dosis pertama. Kemudian dilanjutkan dengan 250 mg setiap 6 jam dalam jangka waktu tidak lebih dari 7 hari. Yang ketujuh, farmakokinetika. Farmakokinetika asam mefenamat secara oral cukup baik meskipun jarang. Asam mefenamat dapat menyebabkan hepatotoksisitas sehingga pertimbangan klinis saksama diperlukan sebelum penggunaannya. Yang kedelapan, farmakodinamika. Farmakodinamika asam mefenamat menghibisi aktivitas enzim siklooksinasi 1 dan 2 yang menyebabkan penurunan pembentukan prekursor prostaglandin dan tromboksan. Efek terapik asam mefenamat disebabkan oleh penurunan sintesis prostaglandin. Prostaglandin menyebabkan sensitisasi saraf eferen dan potensi bradikinin dalam menyebabkan nyeri. Prostaglandin juga merupakan mediator inflamasi. Asam mefenamat juga menurunkan pembentukan tromboksan A2 yang menyebabkan inhibisi agregasi platelet. Asam mefenamat juga dapat menginhibisi enzim CYP1A2 pada hepar. Asam mefenamat memiliki efek relaksi otot polos, yaitu menurunkan tekanan pada eturus dan relaksasi kontraksi tonik eturus. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asri Sasue dengan NIM 203301030337. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek farmaseutika asam mefenamat. Yang pertama, bentuk-bentuk sediaan obat asam mefenamat adalah tablet, kapsul, suspensi. Dengan dosis dan posologi asam mefenamat adalah pada orang dewasa, dosis penggunaan obat adalah 500 mg untuk dosis pertama, kemudian dilanjutkan dengan 250 mg setiap 6 jam dalam jangka waktu tidak lebih dari 7 hari. Bioavailability asam mefenamat adalah 90%. Formulasi dan pembuatan sediaan obat asam mefenamat adalah sediaan oral atau sesuai namanya, pemberian obat secara peroral adalah melalui mulut, baik dalam bentuk tablet, kapsul, sirup, dan bentuk sediaannya. Baik, perkenalkan, nama saya Tridewi Oktaviani Kobi dengan NIM 203301030442. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek sintesis. Aspek sintesis ini menjelaskan tentang metode sintesis bahan aktif dan kadar kemurnian zat aktif. Metode sintesis asam mefenamat yaitu sintesis asam mefenamat dilakukan dengan metode satu wadah yang menggunakan asam O-iodobenzoat dan 2,2 dimetilanilin sebagai bahan awal dalam pelarut tetrafudran atau THF dengan tembaga, asetat, dan etil morfilin sebagai katalis. Sintesis dilakukan pada suhu tinggi yaitu 80-120 derajat Celcius dalam waktu sekitar 5 jam. Sintesis dilakukan dengan mereaksikan asam mefenamat dengan reaksi lisasi, ditentukan kemurniannya dengan kromatografi lapis tipis dan dekat jarak lebur, sedangkan letak strukturnya dilakukan berdasarkan spektra-spektra dari spektra fotometri, IR spektroskopi, 1H NMR, 13C NMR, dan ESI MS.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa senyawa hasil sintesis memiliki Rf 0,35 dan jarak lebur 94 sampai 97,0 derajat Celcius dengan rendemen 72,17%. Hasil spektroskopi menunjukkan bahwa senyawa hasil sintesis adalah metil mefenamat. Kadar kemurnian zat aktif yaitu pemeriksaan kadar zat merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjamin kualitas sediaan obat. Untuk melakukan penetapan kadar obat dibutuhkan satu metode yang telah divalidasi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan validasi dan menentukan kadar asam mefenamat dalam sediaan tablet menggunakan metode spektrofotometri UV serta mengetahui kesesuaian kadar tablet asam mefenamat, nama dagang dan generik dengan persyaratan kadar menurut Farmakope Indonesia edisi 4 tahun 1995. Validasinya diuji berdasarkan parameter akurasi dengan metode penambahan baku dan parameter ketelitian. Berdasarkan hasil diperoleh nilai linearitas sebesar R sama dengan 0,9979. Perkenalkan, nama saya Belinda Ensyah Rahu dengan NIM 2033010341. Di sini saya akan menjelaskan materi aspek asam mefenamat yang terdiri dari menjelaskan cara promosi, edukasi, dan konseling obat terhadap pasien atau masyarakat umum. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian asam mefenamat. Asam mefenamat adalah obat untuk meredakan nyeri akibat nyeri haid, cedera, sakit gigi, sakit kepala, atau radang sendi. Asam mefenamat tersedia dalam bentuk tablet, kapsul, dan cairan suspensi. Asam mefenamat bekerja dengan menghambat enzim yang berperan dalam pembentukan prostaglandin. Prostaglandin akan memicu munculnya gejala dan tanda radang saat tubuh mengalami cedera atau luka. Asam mefenamat atau bisa juga disingkat ASMEF adalah obat dari golongan antiinflamasi non-steroid. Artinya, asam mefenamat dapat digunakan untuk meredakan peradangan termasuk di dalamnya rasa nyeri dan juga demam. Dikategorikan sebagai obat resep, penggunaan obat ini harus selalu di bawah pengawasan para dokter. Proses pembeliannya di apotik pun harus selalu memberikan resep yang diberikan oleh dokter terlebih dahulu. Dosis asam mefenamat dapat dibedakan pada dua kelompok umur. Yang pertama, dewasa, anak-anak. Untuk dewasa, mengatasi rasa nyeri pada dewasa, obat asam mefenamat dapat dikonsumsi dengan dosis awal 500 mg dan dilanjutkan dengan dosis 200 mg per 6 jam dalam kurun waktu 7 hari. Sedangkan untuk anak-anak dapat dikonsumsi berusia 14 tahun, dosis pemakaiannya harus disesuaikan dengan resep dokter. Asam mefenamat digolongkan sebagai obat resep, manfaat meredakan nyeri dalam peradangan. Merek dagang asam mefenamat yaitu Allogon, Asmef, Benostan, Bimastan, Crostanal, Costan, Datan, Forte, Dogesic, Dolorstan, Fargetix, Femisik, Fredol, Inastan, Lapistan, Mefenamid, Esid, Mefinal, Mefinenter, Nemik 500, Novastan, Ovistan, Omestan, Ponstan, Trifastan, dan Tropistan. Peringatan sebelum mengkonsumsi asam mefenamat. Yang pertama, beritahu dokter tentang riwayat alergi Anda memiliki. Asam mefenamat tidak Costan, Datan, Forte, Dogesic, Dolorstan, Fargetix, Femisik, Fredol, Inastan, Lapistan, Mefenamid, Esid, Mefinal, Mefinenter, Nemik 500, Novastan, Ovistan, Omestan, Ponstan, Trifastan, dan Tropistan. Peringatan sebelum mengkonsumsi asam mefenamat. Yang pertama, beritahu dokter tentang riwayat alergi Anda memiliki. Asam mefenamat tidak boleh dikonsumsi oleh pasien yang alergi terhadap obat itu atau aspirin. Sekian
materi yang saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Selamat sore.